Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Soni-Soniha. Berjumpa lagi dengan Bu Eva. Hari ini kita belajar tentang sholat Idul Fitri. Nah, sekarang kita kan sudah memasuki bulan Ramadan. Setelah itu kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau sudah puasa selama 1 bulan, kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Anak-anak sekarang puasanya penuh apa masih sudah ada yang bolong? Anak-anak puasa apa? Duhur apa puasa maghrib? Kalau bisa karena sudah besar, puasa maghrib ya anak-anak. Oke. Sekarang kita membahas tentang sholat Idul Fitri. Yuk kita belajar tentang sholat Idul Fitri. Pengertian. Sholat Idul Fitri ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada hari raya Idul Fitri. Dilaksanakan pada apa? Pada tanggal 1 Syawal. Bagaimanakah hukumnya sholat Idul Fitri? Hukum sholat Idul Fitri ialah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Disunahkan apa saja pada waktu melaksanakan sholat Idul Fitri? Yakni memakai pakaian yang paling bersih dan yang paling bagus. Kemudian memperbanyak membaca takbir, tahlil dan tahmid. Biasanya takbiran di masjid atau anak-anak keliling-keliling bawa kentong-kentong. Nah, itu dinamakan kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Oke, kemudian diutamakan dilaksanakan di masjid kalau mencukupi. Tapi kalau tidak mencukupi maka boleh dilaksanakan di halaman masjid atau di lapangan. Oke. Waktu sholat Idul Fitri itu pada tanggal 1 Syawal sekitar pukul 6.30 atau dilaksanakan pada pagi hari. Pagi hari kita melaksanakan sholat Idul Fitri setelah kita sebulan berpuasa. Oke. Kemudian apa saja sunah-sunah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri? Yang pertama, mandi dulu. Untuk apa? Untuk membersihkan badan dari kotoran dan najis. Kemudian memakai pakaian yang paling bagus, yang dimiliki. Tidak perlu yang baru, tapi yang paling bagus. Tidak perlu yang mahal, tapi yang bagus sekiranya kita menyambut hari yang baik. Kemudian memakai wangi-wangian. Selanjutnya yakni memperbanyak membaca takbir. Kemudian makan pagi sebelum melaksanakan sholat. Kita disunahkan untuk makan pagi makan terlebih dahulu meskipun cuma sedikit. Oke. Selanjutnya, bagaimanakah praktek sholat Idul Fitri atau tata cara sholat Idul Fitri bagaimana? Yang pertama, dilaksanakan dengan berjamaah. Oke. Kemudian niat. Bagaimanakah niatnya? Usolli sunnata li'idil fitri rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum berarti makmuman. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Bagaimanakah? Ayo diulangi anak-anak niat sholat Idul Fitri. Usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Oke, yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram seperti biasa. Kemudian membaca doa iftitah. Bagaimanakah doa iftitah? Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu adalah bacaan doa iftitah. Oke, selanjutnya setelah melaksanakan doa iftitah, melaksanakan takbir sebanyak 7 kali. Itu untuk rakaat yang pertama. Untuk rakaat yang kedua sebanyak 5 kali. Diingat, sholat Idul Fitri itu rakaatnya ada 2 takbir. Setelah membaca takbir kan Allahu Akbar, baca doa iftitah, kemudian takbir lagi sebanyak 7 kali. Nah, setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran. Kemudian melaksanakan gerakan seperti sholat fardu. Yang terakhir ialah melaksanakan khutbah. Jadi nanti imamnya itu mengumandangkan khutbah.
Oh iya anak-anak, di sela-sela takbir pada rakaat pertama yang 7 kali dan rakaat kedua yang 5 kali itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setelah membaca doa iftitah Allahu Akbar, kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, takbir lagi sampai 7 kali. Itu di antara takbirnya itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca takbir lagi, membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Qur'an, surat-surat dalam Al-Qur'an. Kemudian gerakannya sholat seperti sholat fardu biasa, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, maaf tidak ada tahiyat awal ya, tahiyat akhir, kemudian salam. Setelah salam dilaksanakan khutbah. Nah, jadi setelah selesai sholat Idul Fitri, kita harus melaksanakan khutbah dengan khusyuk, mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Kemudian setelah khotib turun dari mimbar, kita tidak dianjurkan lagi untuk bertakbiran. Akan tetapi kita sepulang dari masjid, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah dan bersilaturahim kepada sanak saudara dan handai taulan, terutama kepada orang tua kita. Bila berdekatan tempat tinggalnya, harus kita dahulukan untuk meminta maaf atas segala kehilafan yang kita perbuat kepada beliau. Jadi setelah pulang dari masjid, anak-anak meminta maaf kepada orang tuanya dan kita maafkan bila ada kesalahan beliau terhadap kita, sehingga di hari raya Idul Fitri kita diharapkan kembali ke fitrah yang suci karena mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberian maaf dari orang yang kita kenal. Oke. Syukron, jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham ya anak-anak bagaimana sholat Idul Fitri? Kemudian nanti anak-anak melaksanakan latihan soal, mengerjakan latihan soal di link. Nanti jangan lupa di screenshot, dikirim ke Bu Eva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.